didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Cukup undang-undang yang ada saja ya. Keteroriskan itu selama dia berbuat jahat ya siapa saja itu harus dihukum, tidak perlu pakai perpu untuk itu. Tapi undang-undang anti teroris kita sudah cukup kuat sebenarnya kan. Saya belum tahu, tapi intinya kita sudah punya undang-undang terorisme, undang-undang apa yang menghukum siapa saja yang mencoba berbuat salah gitu kan. Ya apa saja yang menimbulkan masalah yang seperti itu ya tidak boleh, tidak perlu ada spesifik ISIS apa saja ya. Ya, itu adalah tadi pernyataan dari dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan atau juga terkait dengan permintaan atau usulan dibentuknya Perpu oleh BNPT. Nah, Bang Boni juga termasuk salah satu yang tidak setuju juga. Ya. Kenapa, Bang? Ya, saya kira ini terlalu berlebihan ya. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa ISIS yang kita bahas ini kan sebetulnya bukan ISIS sebagai kelompok perang. Ya, karena kalau sebagai kelompok perang tentunya belum seradikal itu di sini. Tetapi sebagai kelompok ideologis, dan ini lebih membahayakan menurut saya karena dia prosesnya itu sangat halus ya, persuasif dan tersembunyi. Jadi memang mengantisipasinya ini butuh sebuah strategi, bukan dengan mekanisme surveillance yang konvensional dengan memasang tentara terus kemudian dan segala macam ya peralatan senjata, tetapi justru dengan pendekatan kultural. Maka butuh skenario intelijen yang betul-betul memahami pendekatan keagamaan, memahami seperti apa dinamika gerakan Islam dan seperti apa penyebaran kelompok-kelompok radikal tidak hanya di Indonesia tapi terutama di kawasan Asia Tenggara. Karena ini kan sebetulnya interconnected. Apa yang terjadi di Filipina, di Malaysia atau di Pathani di Tenggara Thailand itu pasti akan berpengaruh dan satu jaringan dengan yang terjadi di Indonesia. Maka memang tidak bisa dengan pendekatan anti teror seperti selama ini, tetapi dengan pendekatan intelijen berbasis budaya. Makanya saya bilang, ini kalau kita membahas bagaimana penyelesaiannya, ini kembali ke Badan Intelijen Negara, bukan kepada BNPT, bukan juga kepada polisi sendiri sebagai institusi, tapi lebih kepada intelijen, karena ini perang melawan kelompok ideologi. Artinya kalau kita lihat dengan berkembangnya ISIS dan juga kelompok-kelompok teroris lainnya, artinya kerja dari intelijen kita bisa dikatakan belum maksimal, atau jangan-jangan saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi saya mau mengatakan bahwa hanya Badan Intelijen Negara yang bisa mengatasi ini secara pendekatannya melalui cara sipil. Karena ini kan harus pendekatan sipil, karena ini kelompok agama yang kemudian menyatu dengan gerakan sosial. Nah, artinya kembali bahwa ini tugas BIN gitu loh. Makanya saya selalu mengatakan kepala BIN yang baru harus orang yang betul memahami gerakan kelompok keagamaan macam ini. Oke, atau jangan-jangan sebenarnya kalau kita lihat saat ini BIN sedang melakukan operasi senyapkah atau memang senyap dalam bekerjanya ini? Ya tentu saja intelijen operasinya senyap, tetapi kan butuh sebuah skenario dari negara. Artinya mulai dari secara struktural ya, mulai dari siapa yang memimpin badan intelijen sampai kepada apakah perlu ini diprioritaskan sehingga diberi kewenangan khusus kepada BIN misalnya untuk mengatasi ini. Saya kira ini langkah-langkah yang memang harus dilakukan ke depan. Tapi yang paling penting pertama adalah siapa pimpinan BIN, ini penting dulu. Baru kita bahas soal apa yang harus mereka lakukan. Karena ini perang peradaban, bukan perang seperti halnya perang konvensional. Sekelompok orang bersenjata itu kita saling tembak. Ini perang gagasan, perang ideologi. Maka penyebarannya tidak kepada kelompok-kelompok yang spesifik, tetapi random. Ya, anak kecil bisa menjadi target, orang dewasa bisa jadi target, orang-orang miskin bisa, orang-orang kaya bisa, orang terdidik, orang tidak terdidik. Maka menurut saya kembali seperti kata Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, dia mengatakan bahwa ideologi yang keliru hanya bisa subur dalam negara yang lemah. Nah, supaya negara kita tidak lemah, butuh skenario untuk mengantisipasi. Oke, baik. Dan tapi kalau saya ingin tahu juga pendapat dari Bang Nur Huda sendiri kalau mengenai Perpu yang diusulkan oleh BNPT ini, apakah memang sebenarnya cukup efektif juga kah untuk menghentikan paling tidak penyebaran ISIS sendiri?
saya bukan ahli hukum ya, tapi argumentasi yang dikeluarkan oleh Badan Negara itu adalah mereka memiliki payung hukum ketika melakukan misalnya penangkapan, misalnya ya mereka. Saya kan nggak bisa menangkap orang yang mau bendera ISIS atau kemudian melakukan kampanye karena memang tidak ada payung hukumnya. Kemudian ada orang yang pergi ke pelatihan seperti itu mau diapakan, kita nggak punya perlu, itu argumentasinya. Entah pun kalau itu nanti kemudian tidak digulirkan, itu juga tidak akan menyelesaikan itu permasalahan sendiri, justru akan menciptakan permasalahan lain, sinkronisasi dengan perpu-perpu yang lain, tumpang tindihnya. Karena kalau untuk melakukan perpu itu kan juga cost politiknya juga nggak murah gitu. Kalau lebih cenderung dengan Bang Boni tadi bahwa perlu kita pendekatan alternatif yang jangan seperti sampaikan beliau ini, jangan menopangkan kekerasan saja gitu. Kalau misalnya yang jelas, misalnya saya lihat kemarin di TV misalnya, di media, dia ini fungsinya hanya dalam tanda petik mendistribusikan pesan. Artinya dia nggak punya tradisi senjata. Ngapain kita nangkapnya pakai masif senjata kelihatan banyak gitu. Apakah ada misalnya pendekatan yang senyap itu tadi? Yang sudah kita tangkap kemudian, karena kan kemarin beberapa kali negara juga mengatakan, oke, kita akan pergi ke sana mengecek warga negara. Publik saya kira perlu dididik. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana di luar perdebatan agama? Seperti yang kita sampaikan, kementerian itu bisa menunjukkan negara yang di sana bahwa ketika ada konflik seperti ini, peran non-state actor, aktor-aktor di luar negara di sana itu sangat pinggiran. Sangat repot mau berperan seperti apa. Dan itu ceritanya banyak ironis kalau kita kemudian dukungan ISIS tadi itu diklasterkan lewat kelompok. Oh, si kelompok ini begini, oh si kelompok ini begini. Karena kelompok yang muncul di itu 4L, lu lagi gitu. Orangnya itu aja gitu. Dan orangnya itu, dan mereka berpindah-pindah, fluid. Aku kecewa sama lu deh, gua bikin ini. Dari sini ini gua bikin ini. Nah, kalau gini kita klasterin, si ini ISIS, ya gua pindah dong dari yang lain. Tapi saya setuju, artinya gini loh, pendekatan sipil itu harus kita tekankan. Karena kalau pendekatan di militer susah. Nah, sekarang di Indonesia, Aman Abdurrahman itu dianggap sebagai pimpinannya. Hampir 500 lebih anggotanya sudah direkrut jadi ISIS. Nah, ini orang di mana? Ada di Nusa Kambangan. Lalu kalau kita pakai pendekatan surveillance ya, ini orang bagaimana mungkin kita bisa tangkap? Dia di penjara, kapan dia beroperasi nggak ketahuan. Tapi kan ini penyebaran ideologi, ya dimanapun dia bisa melakukannya. Maka pendekatannya harus pendekatan sipil dan non militer. Dan perlu wacana alternatif. Saya, menurut hemat saya begini, ya, dalam mengatasi ini kita tidak bisa hanya memberantas lambang ISIS, lambang Al-Qaeda dan sebagainya. Saya tertarik misalnya dengan pengelompokan, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sekarang sudah mencair, sudah berbeda lagi, sudah mungkin turunannya ke-3, ke-4, dan mereka mungkin sudah tidak ada hubungan lagi, bahkan satu sama lain menurut hemat kami, menurut pengamatan kami, sudah berbeda. Al-Qaeda lain juga dengan ISIS, lain lagi dengan yang lain. Jadi ini adalah perang ideologi, dan perang ideologi tidak hanya dengan, katakanlah, deradikalisasi 1 kali 2 kali ceramah dengan menghabiskan sekian ratus juta rupiah setiap ceramah. Menurut hemat saya ini adalah untuk jangka panjang. Kembali lagi ya, kita juga di era, mohon maaf ya, sejak tahun 80-an itu radikalisme itu kan sudah ada. Lihat misalnya ada pembajakan pesawat, kemudian juga ada pengeboman Borobudur. Tetapi di dalam cara mengatasinya benar-benar melakukan operasi intelijen yang tertutup, ya, penangkapan sampai dengan juga penyergapan itu yang kami lakukan zaman itu, ya, itu dengan tertutup sehingga tidak menimbulkan, ya, lalu rasa dendam pada keturunannya, dan itulah mereka yang hidup. Kalau terlalu dibuka seperti ini, itu juga menimbulkan dendam kesumat dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Coba seperti itu bisa dilihat, ya. Kenapa tidak dilakukan secara, katakanlah, operasi intelijen secara khusus? Peran intelijen juga dalam menumbuhkan tanda kutip juga ini. Nah, cara begini, yang salah. ada teori. Saya tanya, kenapa Anda kok terbuka? Begini, dengan cara terbuka, diekspos ke publik, diharapkan embrio dari radikalisme itu takut, keliru, justru mereka terbakar semangatnya. Itu jadi harus ada sebuah analisa, mari berkumpul ya, dari ilmu sosial, dari ilmu mungkin forensik, dari ilmu intelijen, kemudian juga dari ilmu-ilmu lain, duduk bersama menganalisa semua gejala ini. Dan juga dari Kementerian Pendidikan,
diajak Kementerian Kebudayaan, diajak bareng-bareng bersama-sama. Ini ada sebuah masalah seperti ini. Ayo kita selesaikan, bukan hanya dengan senjata, bukan hanya dengan radikalisme. Artinya pendekatan kekerasan itu sudah harus ditinggalkan, tetapi lebih ke pendekatan secara budaya. Pendekatan budaya. Sebetulnya Kang TB ya, kita udah berhasil. Intelijen kita udah berhasil misalnya dalam menyikapi kelompok Syiah misalnya. Ya, bukan soal Syiahnya bersalah, tetapi bahwa ini bisa memicu konflik antar kelompok ya, berbau agama. Dan di Jawa Timur itu kelompok Syiah dari dulu dibiarkan hidup, tetapi terbatas jumlahnya dan dia tidak menyebar juga. Kenapa? Itu keberhasilan pendekatan intelijen kita di dalam mengatasi penyebaran kelompok seperti ini. Atau juga dengan kelompok radikal lain. Ya, kelompok radikal garis keras ya, apakah kita bilang front pembela ini, front pembela itu atau apapun lah. Kan demokrasi membolehkan semua muncul. Nah itu boleh, tetapi harus dikontrol dan dikendalikan. Nah hebat intelijen di situ. Maka menurut saya ISIS juga harus dengan pendekatan yang sama. Dan bisa melakukan itu orang yang mengerti agama, gerakan-gerakan keagamaan, mengerti dan berpengalaman, dan juga mengerti sipil. Oke, baik, nanti kita soal lanjut. Perpu nih. Soal Perpu. Sedikit aja Bang, kita harus jeda dulu. Perpu itu konon akan mencoba membatasi warga negara untuk datang ke daerah konflik. Tidak pernah ada orang yang bertujuan lapor kepada imigrasi mau kemana, saya mau bertempur di Irak, tidak pernah ada. Jadi mereka melalui celah-celah tertentu. Jadi menurut hemat saya terlalu celah-celah ini berlebihan. yang harusnya diwaspadai. Menurut beliau itu lebay lah. Baik, nanti kita lanjutkan juga. Tadi ada pernyataan menarik dari Pak Azumardi Azra menyatakan bahwa stabilitas ekonomi dan stabilitas politik ini juga sebenarnya menjadi pengaruh juga seperti itu. Kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.